Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan fayafaqqahu fid din. Sadaqallahul azim. Musa rasul hadithul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas yaumiyah kita, yang mudah-mudahan aktivitas yaumiyah kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal hasanah. Dan alhamdulillah dengan nikmat Allah pula kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan menjadi rutinitas juga setiap ahad subuh kita melaksanakan ta'lim. Dan mudah-mudahan pula kumpulnya kita senantiasa mendapatkan rahmat, keberkahan dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada guru hasanah kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berada di jalan Islam dan juga istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mudah-mudahan pula kita mendapatkan syafa'atul husna di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan subuh yang baik ini untuk kajian fikih kita akan membahas tentang fikih salat. Ya, kalau pada pertemuan sebelumnya pada bulan yang lalu kita membahas tentang bagaimana kita bisa meraih salat dengan khusyuk. Saat ini kita akan bahas untuk perkara-perkara seputar ibadah salat. Mungkin di antara kita masih ada yang belum memahami, mengerti terkait tentang perkara-perkara seputar ibadah sholat. Dan hal ini adalah untuk menjaga daripada kualitas ibadah sholat kita. Baik bapak sekalian, kita awali terlebih dahulu dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun beberapa hal atau perkara yang terkait dengan sholat adalah kita akan membahas tentang hal-hal yang dibolehkan untuk kita lakukan ketika kita melaksanakan ibadah
ibadah sholat. Apa saja hal-hal yang dibolehkan di dalam Islam, dibolehkan oleh Rasulullah dan juga para ulama ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Dan hal ini kalau kita lakukan, insya Allah tidak mengurangi. Yang pertama adalah tentang kualitas ibadah sholat kita, dan juga tidak mengurangi daripada pahala atau kesahan dari sholat tersebut. Ya. Dan ini tentunya hal-hal yang dibolehkan di dalam sholat ini tentunya adalah kita melihat bagaimana baginda Rasulullah SAW mengerjakan ibadah sholat. Dan memang di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti aku melaksanakan sholat. Ya. Jadi kita melaksanakan sholat adalah mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW lakukan. Jadi kalau bukan dilakukan oleh Rasulullah, maka bisa jadi ibadah khususnya sholat kita tidak sempurna atau mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa muslimin rahimakumullah, yang pertama tentang hal yang dibolehkannya kita untuk melaksanakan sholat, ya adalah berjalan sedikit karena ada keperluan, ada hajat. Ya, salah satu contohnya adalah kita berjalan karena kita ingin membukakan pintu. Ya, ketika ada mungkin istri kita, anak kita atau keluarga kita, ya mereka ingin masuk ke dalam rumah, maka diperbolehkan kita berjalan sedikit ya untuk membuka pintu. Ya, mungkin pintunya terkunci. Nah, ini berdasarkan hadis yang diceritakan atau yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wal babu alaihi mulaqatun fajitu fastaftahu famasha fafahli thumma raja ila salat wa dzikru anna al-bab kana fi qiblati. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa baginda Rasulullah SAW melaksanakan sholat, ya. Dan dijelaskan oleh para ulama, sholat di sini adalah sholat ketika beliau melakukan di dalam rumah, ya, yaitu sholat sunnah. Karena memang seyogianya untuk sholat berjamaah dilakukan di masjid, tapi kalau untuk sholat sunnah ya dilakukan diperbanyak di dalam rumah kita. Ya. Jadi kalau kita ingin memperbanyak sholat di dalam rumah adalah dengan kita melaksanakan sholat sunnah, bukannya memperbanyak sholat di dalam rumah dengan sholat wajib kita. Ya, kalau untuk sholat wajib, sholat fardu, ya untuk kita sebagai laki-laki ya dikerjakannya berjamaah di dalam masjid, bukan di rumah. Ya. Nah, sementara pintunya itu tertutup, ya kata Siti Aisyah. Lalu kata Siti Aisyah, ya pagi itu saya datang. Ya. Ketika Siti Aisyah datang, ya fastaftahu, saya diminta dibukakan pintu. Ya, mungkin pintunya sedang terkunci. Maka ya beliau Rasulullah SAW berjalan, ya, lantas membukakan pintu untukku. Kemudian Rasulullah kembali, ya, lagi ke tempat sholatnya. Nah, selanjutnya Siti Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa pintu itu berada di sebelah kiblat. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW berjalan, dan ini berjalannya sedikit, tidak berjalan yang terlalu banyak, ya sampai gerakan yang
cukup cukup besar, ya, sehingga mungkin bisa membatalkan sholat. Karena memang menurut Imam Syafi'i rahimahullah, ya salah satu di antara yang membatalkan sholat adalah kalau kita bergerak sebanyak 3 kali dengan gerakan yang berlebihan, yang terlalu besar. Tetapi kalau berjalannya hanya sedikit, ya, nah ini dibolehkan. Jadi kalau ataupun kita mau melangkah 3 langkah, maka tidak sekaligus melangkahnya. Jadi satu persatu, ya, melangkah, ya, satu langkah, ada jeda sedikit, kemudian melangkah lagi, ya, kemudian ada jeda, melangkah lagi. Jadi kalau melangkah seperti itu masih bisa dihitung satu langkah. Tapi kalau melangkahnya itu berlebihan sekaligus, ya, langsung melangkah, ya, itu sudah dihitung 3, apalagi lebih daripada 3. Maka kata Imam Syafi'i itu bisa membatalkan sholat. Tetapi kalau kita bergeraknya, ya, melangkahnya, ya, sekali melangkah, kemudian diam sejenak, kemudian melangkah lagi, ya, diam sejenak, maka itu masih dikatakan satu gerakan, ya. Nah, bapak sekali kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika Rasulullah SAW itu bergerak, berjalan, ketika ingin membukakan pintu, maka ketika Rasulullah bergerak tidak membelakangi kiblat, ya. Maka kata Siti Aisyah, pintu itu berada di sebelah kiblat, ya. Jadi kiblatnya arah ke sana, pintunya sebelah, ya, mungkin sebelah kanan, ya. Jadi tidak sampai membelakangi kiblat. Karena kalau sholat, ya, dari Imam Syafi'i kemudian bergerak sampai membelakangi kiblat, maka sholatnya akan batal. Jadi tidak sampai membelakangi kiblat. Dan ini pun juga Rasulullah SAW rumahnya memang tidak besar, ya. Jadi rumah Rasulullah itu sederhana dan memang kecil. Jadi memang mudah ketika beliau sholat, ya, di sampingnya, ya, itu ada pintu, jadi bisa bergerak dengan tidak bergerak yang berlebihan. Ya, jadi berjalannya hanya sedikit saja. Tapi kalau kita misalnya cukup jauh, ya, antara kita sholat sampai bisa ke sana, ya, memang bisa bergeraknya menjadi bisa berlebihan. Kecuali kalau kita bergeraknya tadi selangkah, kemudian selangkah lagi, ya memang agak lama. Nah, itu boleh saja. Tapi kemudian harus kembali, ya, ke tempat sholatnya. Jangan ketika sudah membuka pintu kemudian tidak melanjutkan sholatnya. Nah, Bapak sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, ya, begitu juga, ya, diriwayatkan dari Al-Azhar bin Qais menceritakan bahwa Abu Barzah, ya, As-Salami sedang berada di sebuah kota yang namanya Ahwas, jadi kota di Irak, ya. Beliau ini berada di tepi sebuah sungai. Kemudian dia mengerjakan sholat sambil memegang kendali kudanya, ya. Nah, hewan itu hendak kembali, ya. Ini beliau jadi sholat ini, ya, si Abu Barzah Al-Aslami ini, ya, di pinggir sungai, kemudian sambil memegang kuda beliau, karena kalau tidak dipegang kudanya akan kabur. Mungkin saat itu tidak ada tempat untuk mengikat kudanya. Nah, kemudian kudanya ini hendak kembali, maksudnya kembali ini ingin makan, mungkin ada rumput atau apa, ya. Dia langsung berjalan si kuda ini. Maka Abu Barzah, ya, mundur mengikutinya, ya, jadi mundur, ya, ke belakang. Dengan tanpa Abu Barzah ini dia, ya, membelakangi kiblat, ya. Nah, ketika Abu Barzah, ya, mundur mengikuti kuda ini tetap di dalam kondisi sholat. Nah, ada seorang Khawarij, ya, kemudian kebetulan melihat apa yang dilakukan oleh Abu Barzah, ya. Maka si orang Khawarij mengatakan, ya Allah, hinakan orang itu karena cara mengerjakan sholatnya, ya. Jadi dikatakan sholat itu tidak benar, sholatnya itu
ya terlalu berlebihan. Nah kemudian setelah Abu Barzah selesai mengerjakan sholat, maka beliau mengatakan kepada orang Hawaris ini, ya kata dia, aku mendengar apa yang kamu katakan, tapi ketahuilah bahwa aku pernah bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan perang selama 6, 7, bahkan 8 kali. Aku mengetahui perintahnya dan mengetahui kemudahan yang diberikannya. Ya, jadi mundurku mengikuti hewan kuda ini lebih ringan bagiku dibandingkan membiarkan lari dan kembali ke tempat yang berumput, ya makan, yang tentunya akan lebih merepotkan aku lagi. Nah, kata Abu Barzah. Ya, jadi boleh berjalan, ya, karena ada sebuah hajat atau ada keperluan. Ya, apalagi memang hajat keperluannya itu sesuatu yang membahayakan. Ya, misalnya ketika kita sedang sholat di rumah dan tiba-tiba kita punya anak yang masih bayi, yang masih mungkin balita, kemudian mungkin ingin jatuh, gitu ya, atau bermain atau melakukan sesuatu yang berbahaya, ya, maka langsung kita menyelamatkan anak kita agar tidak terjatuh, ya, atau menyelamatkan anak kita agar dia tidak melakukan sesuatu yang membahayakan. Nah ini dibolehkan daripada yang kemudian akhirnya membiarkan ya sesuatu yang membahayakan dia. Jadi sholat bergerak itu lebih ringan dibandingkan ya membiarkan sesuatu yang membahayakan. Ya. Jadi memang juga dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, kan memang melihat bagaimana Rasulullah SAW melakukan sholat. Kemudian Bapak hadirin rahimakumullah, yang kedua dibolehkan kita dalam melaksanakan sholat adalah kita menggendong anak kita, menggendong anak kecil, ya. Dan ini juga pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. An Abi Qatadah anna Rasulullah SAW kana yusalli wa huwa hamilun Umamah bintu Zainab binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bi Abi As ibnu Rabi', fa idza qama hamalaha wa idza sajada wada'aha. Dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah sholat, ya, jadi sambil menggendong ya Umamah binti Zainab, putranya dari Zainab binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan binti Abil As bin Rabi'. Maka apabila beliau Rasulullah SAW berdiri, beliau menggendongnya, ya, menggendong Umamah. Dan kemudian ketika Rasulullah sujud, beliau menetapkan Umamah, ya. Hadis riwayat Imam Muslim, ya, dan juga hadis dari Imam Bukhari. Nah, jadi dibolehkan kalau memang ketika lagi sholat, ya, ketika kita membawa anak, ya, kemudian anak kita agak sedikit rewel, ya, anak kita mungkin merajuk, mungkin menangis, ya, ya, agar tidak mengganggu jamaah yang lain, ya, atau tidak mengganggu konsentrasi kita dalam melaksanakan ibadah sholat, maka dibolehkan untuk kita menggendong anak kita, ya, bukan sebaliknya membiarkan. Kadang ada beberapa jamaah ketika melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu, ya, ataupun sholat sunnah berjamaah, ya, ketika membawa anaknya ke masjid, anaknya mungkin bosan, ya, atau mungkin merajuk, menangis, ya, dibiarkan saja, ya, dibiarkan saja menangis sampai sholat itu selesai, ya. Nah kalau demikian, ya, tentunya malah bisa mengganggu bukan hanya pribadinya konsentrasi, tapi juga mengganggu jamaah yang lain, ya, jamaah lain menjadi tidak tenang. Nah kalau jamaah sudah terganggu dengan, ya, nangisnya anak kita, ya, maka ini juga akan kita menjadi beban, ya, dosa kita terhadap jamaah yang lain karena tidak bisa melaksanakan secara khusyuk. Ya, maka ketika kita melihat demikian, ya, segera kita bisa boleh menggendong, ya, anak kita yang sedang rewel atau sedang menangis, ya, agar mereka tenang. Karena memang biasanya namanya bayi, ya, balita ketika dia sedang
menangis, merajuk, ketika digendong oleh orang tuanya, ya maka dia akan diam, ya tidak akan menangis kembali. Ya. Jadi silakan, ya tidak mengapa kita ketika sedang sholat kita menggendong ya anak kita. Nah, Bapak adalah Allah. Nah, kata ulama, ya yaitu Al-Fakhroni, ya beliau mengatakan mengapa baginda Rasulullah SAW ya menggendong ya cucu beliau bernama Umamah ya binti Zainab. Jadi ada hikmahnya dari Rasulullah SAW menggendong Umamah ya pada waktu sholat. Ya karena ini sebagai sebuah tazkirah, sebuah peringatan kepada bangsa Arab yang biasanya mereka tidak menyukai ya yang namanya anak perempuan. Ya. Umamah ini memang anaknya Zainab yang perempuan, anaknya perempuan. Ya. Karena dulu memang bangsa Arab itu kurang menyukai anak perempuan. Karenanya memang Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada mereka supaya kebiasaan buruk ya tidak menyukai anak perempuan itu bisa ditinggalkan. Ya, jadi sebuah contoh dari Rasulullah SAW. Ya kemudian hikmah yang kedua adalah ya agar memang kita lebih juga fokus dalam sholat kita. Ya kita tidak terganggu dengan nangisnya anak. Begitu juga jamaah yang lain. Nah itu hikmah kenapa Rasulullah SAW melakukan demikian, menggendong ya anak kecil, terutama memang sedang merajuk atau sedang menangis. Bahkan mungkin bukan hanya Rasulullah SAW menggendong Umamah saja, bahkan Rasulullah SAW juga pernah menggendong cucu beliau Hasan dan Husain. Ya, bahkan Nabi pernah ke depan, yaitu tempat imam, dan Hasan atau Husain ini diletakkan di depannya. Ya, kemudian beliau bertakbir. Ya, bahkan pernah ketika beliau lagi sujudnya itu lama banget. Ya, setelah sujud akhirnya ada sahabat mengatakan, lah karena sujud lama diangkat di kepalanya. Yang ternyata Rasulullah belum juga beranjak dari sujudnya, ya belum bangun dari sujudnya. Ternyata dilihat ya ada anak, ya yaitu cucu beliau Hasan dan Husain ini berada di punggung Rasulullah SAW. Maka sahabat pun akhirnya kembali sujud lagi. Ya, jadi Rasulullah sujud lama, ya karena ya cucu beliau Hasan atau Husain ini naik di atas punggungnya dan tidak mau Rasulullah mengangkat punggung beliau sampai Hasan dan Husain ini ya turun dari punggung beliau. Ya, karena beliau tidak mau menyakiti cucu beliau. Khawatir kalau beliau naik ya atau berdiri dari sujudnya, khawatir cucu beliau akan jatuh. Ya. Nah, kalau jatuh nanti terluka akan menyakiti cucu beliau. Nah ini contoh dari baginda Rasulullah SAW bagaimana juga memperlakukan anak kecil itu dengan dengan penuh kasih sayang. Hadirin jamaah Allah, kemudian hal yang dibolehkan sholat adalah kita boleh membunuh makhluk yang berbahaya. Ya, jadi ketika kita lagi sholat, tiba-tiba di samping atau di depan kita ada hewan yang membahayakan diri kita, ya, entah itu ular, entah itu kalajengking, ya, entah itu misalnya ya kumbang yang memang membahayakan atau sejenisnya, maka boleh kita membunuh makhluk tersebut. Walaupun ya menurut ulama diperlukan gerakan yang banyak, ya, tidak harus tidak mengapa walaupun sampai lebih dari 3 kali. Ya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW amara bi qatlil aswadaini fi shalah al-aqrab wal hiyah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada kami, yaitu memerintahkan kepada para sahabat, ya, ini kata Abu Hurairah, membunuh 2 makhluk hitam. Ya. Jadi karena memang
ya di tanah Arab, ya, dan juga apa yang dilakukan oleh para sahabat, mereka sering ketika sholat itu, baik itu di masjid, entah di rumahnya atau mungkin dalam sebuah safar perjalanan, ya, mereka sedang sholat, ya sering ditemukan binatang-binatang yang berbahaya ini, yaitu disebut oleh Rasulullah SAW adalah al-aswaidaini, yaitu dua makhluk hitam, yaitu kalajengking dengan ular. Maka dibolehkan kata Rasulullah SAW untuk membunuh dua makhluk ini, yaitu kalajengking dan ular. Ya, mungkin bukan hanya dua makhluk ini saja, mungkin makhluk atau binatang yang memang membahayakan yang untuk diri kita, ya boleh kita membunuh makhluk tersebut. Jadi boleh juga membunuh dengan tangan kita, mungkin dengan kaki kita, atau dengan kita punya barang atau tongkat apapun boleh, ya, walaupun dalam kondisi sedang sholat. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah menoleh, ya, dan berisyarat karena dianggap cukup penting, ya. An Jabir radhiyallahu qala istaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalina, ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah SAW pernah merasakan sakit, ya. Kemudian, ya, wara'ahu wa huwa qa'idun Abu Bakrin yasma'un nas takbiruhu, ya. Kemudian farqafahu ilaina qara'ana qiyaman fa asyara ilaina qa'adna. Jadi Rasulullah SAW pernah ketika dalam suatu hari beliau itu sakit, ya. Lalu kami sholat di belakang Rasulullah, sementara beliau dalam posisi duduk, ya. Dan Abu Bakar mengeraskan kepada orang-orang suara takbir beliau. Jadi boleh memang ketika kita sholat berjamaah, kemudian suara imam tidak terlalu keras, ya, atau tidak bisa terdengar oleh jamaah yang di belakangnya, maka orang yang di belakang imam ini boleh mengeraskan suara takbir imam, ya, seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar, ya, ketika Rasulullah SAW takbir, karena mungkin suaranya tidak terlalu keras, ya, karena beliau sedang sakit, maka dikeraskan oleh yang di belakang imam ini agar terdengar, ya, oleh jamaah atau makmum yang lain. Nah, ini kan yang dilakukan, ya. Kalau kita sholat di Masjid Haram, Masjid Nabawi itu, ya pasti ada yang juga takbirnya mengikuti imam. Ya, kalau kita ada bilalnya, ya, bilalnya yang mengikuti takbirnya imam. Nah, termasuk juga di Masjid Istiqlal pun demikian. Ketika Allahu Akbar, ya, ada juga bila kata Allahu Akbar, ya, ya, memang itu salah satu juga disunahkan, ya, supaya jamaah lain pun juga ikut mendengarkan takbirnya imam. Nah, dan dalam kondisi ini kemudian beliau Rasulullah SAW menoleh kepada kami sahabat, ya, lalu melihat kami dalam keadaan berdiri. Jadi Rasulullah menjadi imam. Ketika menjadi imam, beliau sholatnya dalam kondisi duduk, sementara para sahabat yang menjadi makmum sholatnya dalam keadaan berdiri, ya. Maka Rasulullah pun menoleh, ya, jadi melihat tuh, ternyata di belakang kok jamaah semuanya pada berdiri. Maka kemudian Rasulullah memberikan isyarat, ya, kepada kami, ya, dengan tangannya supaya semuanya duduk. Maka kemudian kami pun juga duduk, ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ya, oleh karenanya para ulama mengatakan kalau, ya, imamnya itu sholat dengan duduk, maka makmumnya pun juga sholat dengan duduk, ya. Jadi makmum mengikuti sholatnya imam. Jadi kalau imamnya itu duduk, ya makmum juga ikut duduk. Ya, bukan berarti walaupun makmumnya itu
dia sanggup sholat, ya dia berdiri, ya tetap ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Imamnya duduk, maka makmum pun juga sholatnya dengan duduk. Ya, ini yang dilakukan oleh ya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menoleh dan memberikan isyarat. Nah, jadi dibolehkan juga bukan hanya dalam mengingati jamaah, ya, memberikan isyarat, termasuk juga mungkin ya orang yang mungkin kita lihat di depan kita. Ya, misalnya ketika kita sholat sedang di masjid atau di luar, ya, kemudian ada seseorang, mungkin ada orang buta, kemudian orang itu berjalan, kemudian di situ ada lubang, kemudian kita memberikan isyarat. Ya, mungkin kita kemudian pakai tongkat atau menggunakan apapun supaya orang itu tidak masuk ke dalam lubang, ya, atau tidak celaka. Nah, jadi dibolehkan, ya. Atau di rumah mungkin kita melihat anak kita, kemudian mungkin tak membahayakan, kita menoleh atau memberikan isyarat, ya, dengan kita tidak mengeluarkan suara yang berlebihan, ya, maka ini dibolehkan karena ini dianggap darurat, ya, sangat penting. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang kelima yang dibolehkan di dalam sholat adalah, ya, ini tambahannya, tambah dari tadi. Sahabat Ibnu Abbas menceritakan Nabi SAW pernah sholat dan beliau menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi tidak sampai memutar lehernya ke arah belakang. Nah, jadi boleh menoleh ke kanan atau ke kiri, ya, jangan sampai memutar lehernya sampai ke arah belakang. Ya, ya, Imam Abu Daud juga meriwayatkan Nabi SAW pernah sholat dan beliau menoleh ke arah jalan di bukit, di kaki bukit. Ya, Abu Daud mengatakan beliau saat itu mengirim seorang tentara berkuda ke arah bukit pada waktu malam untuk melakukan penjagaan. Ya, jadi Rasul memberikan isyarat kepada seorang tentara, ya, supaya dia bisa berjaga, ya, di atas bukit, ya, untuk melakukan penjagaan. Nah, jadi dibolehkan demikian. Termasuk Anas bin Sirin menceritakan, aku melihat Anas bin Malik mengarahkan pandangannya pada suatu benda padahal dia sedang mengerjakan sholat. Ya, mungkin kita lagi sholat tiba-tiba terdengar suara gaduh, ya, suara kencang, ya, karena dikhawatirkan membahayakan, ya boleh misalnya menoleh ke kanan atau ke kiri ke tempat suara, gitu, ya. Nah, itu boleh saja karena ada hajat, ada keperluan, khawatir membahayakan. Baik, kemudian yang kelima, masyarakat muslim rahimahullah, yang dibolehkan dalam sholat adalah meludah, ya, pada pakaian atau mengeluarkan sabuk tangan yang ada di dalam saku. Yang termasuk misalnya ketika kita ingin bersin, ya, ingin batuk, ya, kemudian bersinnya atau batuknya mungkin mohon maaf sampai mengeluarkan air lendir dari hidung atau dari mulut, ya, maka boleh misalnya kita meludah pada pakaian kita atau mengeluarkan sabuk tangan yang ada di dalam saku kita. Jadi jangan sampai ketika kita ingin meludah atau mengeluarkan air lendir kita dari hidung atau mulut kita, ya, dikeluarkan atau dibuang, ya, di samping, ya, kanan kiri atau di depan kita. Ya, jadi kena karpet atau kena jembalan ini tidak dibenarkan, tidak bolehkan. Ya, karena nanti ludah atau air lendir dari hidung kita ini bisa termasuk najis, malah nanti mengotori, ya, masjid kita. Nah, ini Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, fa inna ahadakum idza qama yusolli fa inna Allah tabaraka wa ta'ala kibala wajhihi fala, ya, tulisannya agak kecil jadi kelihatan saya. Jadi sesungguhnya apabila seorang di antara kalian mengerjakan sholat, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi, itu berada di hadapannya. Wala yabsuqanna qibala wajhihi. Ya, itu janganlah sekali-kali meludah di hadapannya. Jadi enggak boleh kita lagi sholat meludah ke depan. Wala an bainihi,
Begitu juga ya, jangan pula ke sebelah kanannya. Ya, fal yasu ya an yasarihi, tapi hendaklah meludah ke sebelah kirinya. Tahta rijlihi al-yusra fa inna adirta bihi badirah. Ya. Dan tidak meludah ke sebelah kiri kalau itu terjadi dengan mendadak, maka tahanlah dengan pakaiannya, ya. Waliyakul bisawihi hakada summa qawwa sabuhu ba'du ala ba'din. Ditahan dengan pakaian yang begini, kemudian beliau melipat pakaiannya sebagian atas, sebagian yang lainnya. Jadi kalau memang kita ingin meludah, ya maka meludah ke arah sebelah kiri yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang ke depan atau ke kanan. Ya. Nah ini juga memang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita sholat dalam keadaan was-was, ya sholat kita dalam keadaan tidak khusyuk, ya. Jadi lagi sholat diganggu oleh syaitan, pikiran kita kemana-mana, jadi nggak khusyuk. Maka supaya sholat kita kembali khusyuk, maka boleh kita meludah ke sebelah kiri, gitu ya. Yang meludah ke sebelah kiri untuk apa? Untuk supaya setan yang menggoda kita ini dia pergi, tidak mengganggu lagi. Atau sebaliknya mungkin ketika kita memang ingin meludah, maka kalau memang tidak memungkinkan meludah sebelah kiri, ya, karena mungkin kan kalau kita sudah kapret. Kalau dulu zaman Rasulullah, para sahabat memang waktu di dalam masjid masih berupa tanah, ya berupa pasir. Jadi walaupun meludah ke sebelah kiri, ya maka kesudahannya masih bisa ya ditutupi dengan pasir, dengan tanah. Ya kalau kita kan mungkin ditutupi dengan tanah karena pakai kapret semuanya. Maka supaya ludahnya ini tidak mengenai kapret, ya lantai, maka kata Rasulullah SAW, tahanlah dengan pakaiannya. Ya mungkin ada pakaiannya, ya kemudian diludah di bagian pakaiannya, kemudian lipat ya sebagian atas yang lainnya, ya. Termasuk kita misalnya sedang bersin, kemudian kita mengambil sapu tangan, ya, yang ada di kantong kita, ya, supaya memang air lendirnya itu dia tidak mengenai karpet atau lantai masjid atau jamaah yang lain, ya, kalau nanti najis. Baik, kemudian Allah yang keenam dibolehkan dalam sholat adalah menjawab salam dengan isyarat atau dengan DM untuk mengisyaratkan bahwa ia sedang sholat, ya. Nah, biasanya ketika kita sedang di rumah, ya sedang di rumah, tiba-tiba ketika lagi sholat di rumah ada orang yang datang, ya kemudian dia mengucapkan salam. Ya. Nah, Abdullah bin Umar berkata Rasulullah SAW, ya, keluar pergi ke Kuba dan sholat di sana. Di saat beliau sholat, datanglah kaum Ansor lalu mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian aku bertanya kepada Bilal, bagaimana engkau melihat Rasulullah SAW menjawab salam ketika mereka mengucapkan salam kepada beliau di saat beliau sholat? Maka dijawab oleh Bilal, Rasulullah SAW berbuat begini. Ya, beliau mencontohkan membuka telapak tangannya, dan Ja'far bin Aun membuka telapak tangannya. Bilal menjadikan bagian bawah telapak tangannya menghadap ke bawah dan menjadikan ujung telapak tangannya ke arah ke atas. Ya. Jadi diisyaratkan, ya ketika ada orang sholat dan memang orang itu melihat kita, maka untuk kita menjawab salam dengan mengangkat telapak tangan kita. Ya seperti yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW yang ingin dicontohkan oleh sahabat Bilal bin Rabah, ya. Atau misalnya kalau memang tidak melihat orang yang mengucapkan salam dengan dehem, ya. Atau misalnya juga selain dehem dengan mengisyaratkan supaya orang itu salamnya tidak terlalu berkali-kali dengan kita mengeraskan suara takbir kita, gitu kan? Mungkin kita lagi sholat di kamar, kemudian ada tamu atau tetangga kita datang yang mengucapkan salam, ya. Nah, supaya dia tahu bahwa kita sedang sholat, maka kita keraskan suara takbir kita, gitu ya. Nah, jadi biar dia kedengaran bahwa
berarti sedang sholat, ya, sehingga dia mungkin mengurungkan niatnya untuk bertamu, mungkin dia pulang kembali atau mungkin menunggu sebentar, gitu kan. Karena kalau kita tidak mengisyaratkan, ya, bahwa kita sedang sholat, dia tidak tahu, gitu kan. Hanya salam terus, gitu kan, membunyikan bel terus, gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi juga supaya orang itu tidak kecewa, ya, tamu itu, dan juga orang itu juga ya tidak tidak ragu-ragu dalam bertamu, maka kita berikan isyarat. Baik, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Idza ataitu Abu Basri fa'nan yatajahnahan." Maka jika aku mendatanginya ketika beliau sholat, beliau akan berdaya buatku. Jadi kalau Sayyidina Ali datang ke Rasulullah SAW, kemudian ketika itu Rasulullah sedang sholat, Rasulullah itu memberikan isyarat dengan berbeda. Ya. Kemudian jazakumullah yang ketujuh, mengucapkan subhanallah bagi laki-laki dan menepuk tangan bagi perempuan. Ya. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, ya ayuhan nas, malakum jina, ya, nabakum syai'un fis shalah. Wahai sekalian manusia, mengapa ketika terjadi sesuatu pada kalian dalam sholat kalian bertepuk tangan, ya, padahal tepuk tangan itu hanyalah untuk kaum perempuan. Ya, barang siapa yang menjumpai suatu kejadian dalam sholatnya, maka ucapkanlah tasbih, yaitu subhanallah. Ya, man nabadahu syai'un fi shalat falyaqul subhanallah. Karena sesungguhnya tak seorang pun yang mendengar ucapan subhanallah pasti menolehnya. Jadi kalau misalnya ada gerakan imam yang salah, ya harusnya mungkin duduk tasyahud di rakaat kedua, dia langsung berdiri. Ya, maka makmum yang melihatnya ucapkan kata subhanallah. Ya, kalau perempuan adalah dengan menepuk tangannya. Nah, jadi dibolehkan. Kemudian yang kedelapan, memberitahu imam bila bacaannya keliru. Jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan suatu salat lalu membaca ayat Al-Qur'an salah, keliru. Ketika selesai salat, beliau bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apakah engkau salat berjamaah dengan kami? Ya Ubay, ya. Ya, beliau bertanya lagi, maka apakah ia menghalangi? Maksudnya menghalangi tidak membetulkan bacaan salatnya. Jadi kalau ada imam yang sholatnya bacaannya keliru, yang salah, maka kita harus membenarkan. Ya, makanya yang di belakang imam pun juga harus sudah hafal juga bacaan imam. Makanya kalau kita lihat sholat imam di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi itu, rata-rata juga orang yang di belakang imam itu yang mereka yang hafiz Quran. Ya, mereka yang memang suatu waktu membetulkan bacaan imamnya. Ya, jadi supaya tidak keliru. Nah, jadi banyak kadang imam bacaannya keliru, salah, ya, dan juga yang banyak makmumnya juga nggak hafal. Ya sudah, akhirnya imam ada yang melanjutkan bacaannya dalam kondisi salah, ada juga yang akhirnya mengulang bacaannya atau mengganti lagi dengan bacaan yang lain. Ya, nah, baiknya memang dalam satu masjid itu bukan hanya imam yang banyak hafalannya, termasuk juga orang yang di belakangnya. Kemudian yang sembilan, mengumpul orang yang memaksa akan lewat di hadapan orang sholat. Ya, kata Rasulullah SAW, la tusalli illa sutrah. Janganlah kamu sholat tanpa menghadap sutrah. Wala tada ahadan yamur baina yadaik. Ya, janganlah engkau juga membiarkan seorang lewat di hadapan kamu tanpa engkau cegah. Fa inna aba falyuqatilhu fa inna ma'al qarina. Ya, jika dia terus memaksa lewat di depanmu, maka bunuhlah dia. Maksudnya pukul, ya, karena sesungguhnya bersamanya ada temannya atau syaitannya, ada qarinnya. Ya, jadi kalau kita sholat kemudian ada orang yang ingin lewat di depannya, maka kita harus menghadangnya. Ya, jadi harus kita supaya tidak lewat di depan sholat kita. Kalau dia memaksakan di depan kita, maka ya boleh, kata Rasul, dipukul. Ya, tapi juga pukulnya juga sampai menyakitkan, ya. Nah,
nanti dia akan tersinggung dan nanti malah mukul balik lagi gitu. Tapi para ulama mengatakan ya, maka ketika kita sholat baik itu pakai sutra ya, ada penghalangnya ya, ada penghalang, terutama kalau kita sholat sedang sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah yang disunahkan pakai sutra itu adalah hanya imam saja. Kalau makmum nggak perlu pakai sutra ya, kecuali kalau kita sholatnya sendiri, sedang sholat qobliyah atau ba'diyah, kita kasih sutra ya, atau kita sholat fardu sendiri, kita pakai sutra di depannya. Jadi harus kasih penghalang ya. Misalnya pakai sajadah, pakai misalnya kayu yang di depan kita, pas sujud kita dikasih batasan lah, supaya dia tidak lewat ya di depan kita. Nah, tapi kan ulama yang disunahkan atau yang wajibnya itu yang imam saja kalau secara berjamaah. Nah kalau makmum nggak perlu, karena sebenarnya makmum sudah ada batasan sutranya, yaitu dengan saf-saf itu. Nah kemudian kalaupun ada jamaah yang lain melewati ya jamaah yang lain, makmum yang lain ya di dalam sholatnya, kalau dia punya hajat ya silakan, nggak apa-apa, boleh gitu kan melangkah. Misalnya ya, ketika sholat sudah dimulai, ada makmum yang tertinggal masuk, melihat ada saf yang kosong di depan dan harus melewati ya jamaah yang lain, nah, itu nggak apa-apa, boleh silakan ya, dan berdosa ya. Atau misalnya lagi sholat berjamaah tiba-tiba dia batal sholatnya, yang batal sholatnya, batal wudunya, dia harus keluar wudu lagi, kemudian dia harus keluar ya dari shafnya dan melewati jamaah-jamaah yang lain, ya boleh, nggak apa-apa ya, yang demikian ya. Yang nggak boleh adalah kalau misalnya ya nggak ada hajatnya, ya dia lewatin begitu saja gitu ya. Nah, begitu juga anak kita. Karena Gimana? Kan kalau kita batal sholatnya berjamaah, kita mau dulu lagi, karena untuk biar kita keluar bang. Ya, nah kalau untuk kita misalnya ada di saf pertama, ketika kita batal, maka kita ambil jalurnya itu jangan langsung ke belakang begini, tapi langsung ke mana, ke kanan atau ke kiri, tembok, gitu ya. Jadi kita bisa keluar dengan pinggir masjid, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di tengah, kita ambil jalur ke sana atau ke sana, baru kita minggir di tembok, gitu ya. Tapi kalau tidak ada terlalu jauh, ya boleh saja kita mencari celah-celah ya untuk keluar dari masjid. Nah, tidak mengapa, nggak apa-apa kita misalnya sampai harus melewati jamaah-jamaah yang lain, ya. Tapi juga melewatinya juga jangan terlalu kasar juga. Kadang ada yang suka kasar. Nah, itu kalau sama tuh, kalau di sana tuh kalau bapak-bapak jamaah yang pernah sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu banyak banget. Kadang ada orang-orang Afrika itu kalau dia melewati jamaah yang lain tuh dengan kasar banget, mungkin karena modelnya kali ya, gitu kan. Jadi silakan. Bahkan kita di belakang, di depan, kalau ada yang kosong, boleh kita masuk, gitu kan, sampai melewati jamaah yang lain, ya apa, gitu ya. Karena itu ada hajat, ada keperluan, gitu ya. Kecuali kalau tidak ada keperluannya. Ya, ini Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang di antara kalian sedang sholat menghadap sesuatu, maksudnya sutra, agar berlindung dari orang-orang yang lewat di depannya. Kemudian ada seorang yang hendak lewat di hadapannya, dia di antara dirinya dengan sutra, maka cegahlah di lehernya. Ya, jika dia memaksa untuk lewat, maka pukullah, karena sesungguhnya dia adalah syaitan. Nah, jadi kalau dia maksa mau lewat, dia pukul. Ya, maksudnya ini lewat asal lewat aja gitu kan, ya nggak ada kebutuhan apa-apa, asal lewat. Nah ini biasanya sholat-sholat di masjid yang sedang sendiri atau mungkin di luar gitu ya. Baik, berikutnya menangis merintih, ini boleh. Jadi ketika lagi sholat kemudian menangis, mungkin karena mendengar bacaan imam ya,
atau membaca ayat-ayat tentang azab, ya azab tentang siksaan, kemudian sampai menangis. Dari Ali radhiyallahu berkata, tidak ada prajurit berkuda pada perang Badar selain Al-Miqdad. Sungguh saya melihat kami dan tiada di antara kami mereka semuanya tidur nyenyak kecuali Rasulullah SAW. Ya sholat malam di bawah pohon sambil menangis, gitu ya. Nah, tapi tentunya untuk sholat misalnya menangis atau merintih ini ya dilakukan yaitu sholat sunnah, gitu ya. Ya boleh merintih atau menangis ketika lagi sholat, terutama sholat tahajud, sholat malam, gitu ya. Tapi kalau sholat fardu memang lebih baik sholat sholat-sholatnya itu yang diringankan, ya tidak juga mengganggu konsentrasi ibadah sholat yang lain. Kemudian ke-11 sholat dengan menggunakan sendal, ya, boleh. Jadi kata Rasulullah SAW, idza ja'alukum ila masjid falyanzur fa in ra'a fi na'lihi qadran aw adha falyamsahu falyusalli fihima. Apabila seorang di antara kalian datang ke masjid, maka perhatikanlah, lihatlah di bagian bawah sendalnya. Jika melihat kotoran atau najis, maka kedua sendalnya digosokkan ke tanah atau ke bumi, maka sholatlah dengan keduanya. Ya, dulu ya itu Rasulullah di zaman Rasulullah ya masjidnya itu ya memang belum pakai karpet, belum pakai lantai, jadi masih ya berupa pasir ya tanah. Jadi ya banyak para sahabat lagi sholat itu pakai sendalnya atau pakai khufnya, ya pakai sepatunya. Maka kata Nabi kalau lihat kotoran najis ya tinggal gosok-gosok aja, gitu kan. Setelah digosok ke tanah, insyaallah suci, maka kerjakan sholat dengan menggunakan sepatunya atau sendalnya. Nah, termasuk kalau kita sholat misalnya di luar, gitu ya, mungkin dalam perjalanan, mungkin sedang lagi hiking, lagi camping, ya kan sholat kadang di tempat terbuka, ya mau nggak mau sendal sepatu itu susah dilepas. Gak apa-apa pakai sepatu. Tapi sebelum pakai sholat, dia dulu sepatunya kira-kira ada najisnya, ada kotoran nggak? Ya supaya hilang keraguannya terhadap kotoran atau najis, maka digosokkan dulu tuh yang kedua sepatu itu ke tanah. Ya maka setelah digosokkan, insyaallah itu yakin sudah suci bersih, maka boleh sholat dengan menggunakan sendal atau sepatu. Nah kemudian juga yang kedua sujud di atas kain atau sorban. Ibnu Abbas melihatkan Nabi pernah mengerjakan sholat dengan menggunakan satu pakaian, di mana ujung pakaiannya digunakan sebagai alas penahan panas atau dingin saat sujud. Ya, jadi misalnya bawa sorban atau mungkin ada namanya kefinya di atas, kemudian boleh digunakan untuk tempat sujudnya. Pakaiannya mungkin lebar kan pakai gamis seperti ini boleh supaya setiap sujud untuk menahan panas atau dingin. Nah, jadi dibolehkan. Kemudian juga dibolehkan membaca ayat dengan melihat mushaf. Tapi di sini para ulama mengatakan ya membaca ayat dengan melihat mushaf itu ketika melaksanakan sholat sunnah. Ya. Jadi pernah Zakwan, budak yang pernah digunakan oleh Siti Aisyah, pernah sholat di bulan Ramadan dengan membaca mushaf. Ya, nah ini bulan Ramadan tentunya adalah sholat yang mulai ya sholat tarawih atau sholat tahajud di malam hari. Ya, maka Imam Nawawi mengatakan walaupun terkadang harus membolak-balikan mushaf, sholatnya tidak batal. Ya, dan seandainya melihat catatan lain selain Al-Quran dan terulang-ulang dalam hatinya, ini tidak membatalkan sholat kata Imam Nawawi. Atau mungkin gak pakai mushaf, pakai HP-nya ada mushafnya, ya boleh saja, ya seperti itu. Kemudian yang ke-14 mencolek kaki orang yang sedang tidur lagi sholat, misalnya lagi sholat di masjid, lagi i'tikaf, di depannya ada orang yang tidur, ya maka kita colek kakinya supaya dia itu menggeser kakinya. Nah ini pada contohkan nih. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku menyolorkan kakiku pada kiblat Nabi SAW yang sedang sholat. Jika sujud beliau mencolekku dan aku pun mengangkatnya. Jika beliau berdiri aku menyelonjorkan lagi. Ya karena mungkin rumahnya kecil ya,
ya rumah Rasulullah. Jadi memang nggak ada space lagi. Jadi ketika Siti Aisyah tidur, ya di situ juga tempat sholatnya Rasul. Jadi kalau Rasulullah mau sujud, ya akhirnya dicolek ke kaki Siti Aisyah. Ya kemudian kakinya diangkat. Ketika Rasulullah berdiri, diselonjorkan lagi. Ya, itu termasuk mungkin kalau di masjid pun kalau ada yang tidur, ya dicolek kakinya, Pak. Ya, dicolek kakinya, ya supaya dia mengangkat atau bergeser. Nah. Baik, itu Bapak hadirin rahimakumullah tentang hal-hal yang dibolehkan di dalam sholat. Ya, insyaallah apa yang dibolehkan ini dicontohkan oleh Rasulullah dan juga oleh para sahabat. Yang insyaallah ini tidak mengurangi ibadah sholat kita, khususnya adalah bagaimana kualitas sholat kita. Ya, mudah-mudahan dengan hal-hal seperti ini kita bisa melaksanakan sholat dengan benar sesuai apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Inna sholatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh nanya Pak? Silakan Pak. Monggo. Ada kita mungkin masuk atau kita lagi sholat sunnah, tiba-tiba ada yang ngajakin makmum Nyolek itu Pak ya. Nyolek. Ya. Saya kira bukan dari imam. Iya. Kalau misalnya kita lagi sholat sunat tiba-tiba di belakang ada yang mau ikut sholat, gitu ya, ikut sholat kita, maka supaya dia tidak mengikuti kita, tadi berikan isyarat, ya, bahwa kita bukan sedang sholat wajib, ya, sedang sholat sunat. Bisa dengan kita mengangkat tangan kanan kita, ya, kita isyaratkan begini saja. Biasanya tahu kalau kita lakuin, oh ya berarti jangan diikuti sholat kita sedang sholat sunnah, gitu ya. Nah seringnya banyak orang yang nggak paham, yang nggak mengerti ketika dicolek, ya dia diam saja. Ya karena diam saja berarti dia itu sedang sholat wajib, mungkin ini ngikutin, boleh ngikutin, gitu ya. Karena kalau misalnya kita mau sholat jamaah, kemudian nggak ada orang lagi, kita nggak ada orang sholat, jadi kita colek aja. Nah dicolek itu memang memberitahu ya bahwa mengikuti di belakangnya. Nah, maka kalau memang dia bukan sholat wajib, sedang sholat sunnah, kasih isyarat supaya dia tidak mengikuti, sehingga dia bisa merasakan sholat yang mungkin sendiri lagi dan mencari jamaah orang lain untuk merasakan sholat yang sama. Ya gitu Pak. Ya, Allah. Lagi terkait. Ya enggak. Ini pada saat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, sholat juga. Kalau kita berjamaah di masjid yang menurutnya itu sholat wajib, kita pulang, kita disilakan saja tempat untuk jadi imam rumah. Benar kayak itu benar kan? Iya. Jadi memang ketika boleh. Jadi kalau misalnya kita di masjid sudah sholat jamaah, gitu ya, sudah sholat jamaah, ya kemudian kita pulang. Ketika kita pulang, ternyata istri kita belum sholat, gitu kan, atau mungkin keluarga kita, anak kita belum sholat. Nah supaya mereka juga mendapatkan pahala jamaahnya, istri kita atau anak-anak kita, keluarga kita, boleh kita imami mereka. Jadi boleh sholat 2 kali untuk menjadi imam mereka atau makmum mereka, gitu kan? Atau sama di dalam masjid, kita udah sholat nih wajib, ya udah selesai, kemudian udah selesai zikir dan doa, ya jamaah mungkin sebagian pulang, tiba-tiba ada datang jamaah lagi, dia belum sholat, terus minta ditemenin, nggak ada nih jamaah yang sholat kan? Bapak boleh nggak temenin saya jadi sholat jamaah? Yang baik itu kita jadi imam atau jadi makmum, boleh, gitu kan, menemani orang itu ya jamaah, ya dibolehkan, gitu kan. Ya insya Allah kita dapat pahala 2 kali, gitu. Itu kali sholat ya? Iya boleh, gitu, untuk menemani orang lain atau mungkin keluarga kita untuk sholat berjamaah. Ya sangat dibolehkan, ya silakan, gitu kan. Dan kita dapat insya Allah pahalanya 2 kali lipatnya, gitu Pak, gitu kan.
Ya, Allah. Nah itu. Ya, benar. Kalau makmum yang jadi posisi imam itu bisa berapa kali gitu? Orang pertama misalnya dia ketinggalan gitu kan, dapat orang pertama ikut nih, terus kan dia selesai imam, orang kedua nyusul, nanti imam, ketika ada yang betul tinggal terakhir nih, berapa lagi satu orang itu bisa sampai berapa? Ada batasannya nggak? Nggak ada batasan, boleh berkali-kali. Ya, saya pernah di pesantren itu begitu Pak. Zaman itu sholat zuhur ya. Nah kan kalau saya dulu kalau misalnya kan ada sekolah regulernya ya, sekolah formalnya. Itu pulang tuh dari sekolah itu jam 1 keluar dari sekolah. Kemudian kita masuk sholat kan. Sementara sholat jamaahnya itu udah selesai. Nah itu saling nyambung-sambung. Jadi misalnya tadinya sholat jamaah di masjid itu cuma 2 shaf, gitu kan. Kemudian ada yang belum selesai, kemudian disambut tuh sama yang lain, ikutin. Ini udah selesai, kemudian ada lagi, ikutin lagi, sampai ke belakang-belakang Pak, gitu kan. Sampai ke ujung sana gitu kan. Jadi nyambung-nyambung. Jadi sampai nggak putus-putus, gitu kan. Jadi boleh silakan, gitu ya. Kalau memang supaya ingin sholat terus berjamaah, ya ngikutin aja apa yang ada di depannya, gitu kan. Yang penting dia memang sama sholatnya, yaitu sholat wajib, ya. Dan memang yang diikuti itu upayakan bukan yang musafir, gitu kan. Jadi kalau mukim dengan mukim, gitu ya, bukan kita mengikuti yang musafir. Jadi jangan sampai ketika kita sholat walaupun musafirnya itu sholat wajib, ya kita mungkin ikuti musafir, gitu kan. Tapi kita mengikuti yang mukim. Jadi tambah ya kalau di perjalanan ya, gitu. Tapi kalau musafir boleh ngikutin yang mukim sebaliknya, gitu kan. Ya. Makanya ada beberapa masjid di rest area itu, jadi sholatnya itu dipisah. Ini khusus yang mukim, ini yang khusus musafir. Saya pernah melihat tuh di mana rest area di Cipali masalah ya, atau di mana Supa. Itu ada tuh sholat dipisah begitu. Jadi ini sholat jamaah yang khusus yang mukim kan. Nah ini yang khusus musafir. Jadi musafir yang sebelah kiri, yang mukim sebelah kanan gitu kan. Tapi kalau mukimnya itu udah selesai gitu kan. Jadi kalau mukim itu masih sholat, jangan yang musafirnya itu mendirikan sendiri. Dia harus mengikuti yang mukim gitu ya. Jadi kalau mukimnya udah selesai sholat jamaah, baru musafir boleh mengerjakan sholat ya. Jadi boleh silakan berapapun softnya, sampai belakang ujung-ujung juga berkali-kali juga boleh gitu. Wallahu a'lam. Nah kita tempo hari saya lagi mampir di mana bangun sekolah dan membangun sholat di sana berjamaah. Tapi untuk sholat sunatnya itu imamnya duduk tadi. Duduk. Iya. Sholat wajibnya dia berdiri. Tapi untuk sholat sunatnya dia duduk. Itu boleh kan? Iya. Dibolehkan dalam sholat sunat itu dengan duduk kalau memang dia itu ada hajat. Walaupun bisa berdiri. Walaupun bisa berdiri, gitu ya. Jadi kalau yang untuk sholat wajib memang itu menjadi syarat itu qiyam, harus berdiri kalau wajib. Ini sholat wajib ya. Kalau sholat wajib ya, baik itu munfarid atau jamaah itu harus berdiri jika mampu. Kalau nggak mampu boleh duduk, gitu ya. Nah kalau sholat sunat boleh dalam kondisi duduk, ya. Walaupun mampu. Ya walaupun mampu misalnya ya untuk berdiri. Bahkan misalnya di dalam sholat tahajud, sholat qiyamul lail, sholat tarawih, yang mungkin lagi capek lelah, boleh duduk, gitu. Misalnya jamaah yang lain masih berdiri, dia duduk gak apa-apa, karena capek, lelah, atau mungkin dalam kondisi dia memang udah lagi gak enak badan, boleh duduk, gitu kan. Ya, karena sholat sunat boleh duduk. Kembali kondisi-kondisi tertentu kayak tadi Rasulullah SAW kan
sholat ini duduk karena kondisi beliau sedang sakit. Ya, maka itu diikuti oleh para sahabat. Nah, tapi ini yang imam yang rutin ya. Kalau Rasulullah bukan imam yang rutin nih, gitu kan. Imam rawatibnya nggak ada yang menggantikan, gitu kan. Maka boleh duduk. Ya, tapi kalau sholat wajib upayakan berdiri. Kalau sholat sunnah boleh ya untuk duduk, gitu kan. Tinggal lihat hajat dan keperluannya. Biasanya kan kalau yang duduk itu yang memang yang sudah sepuh ya atau kondisinya lagi kurang sehat, boleh walaupun masih muda tapi kurang enak badan, lelah, capek, boleh duduk nggak apa-apa. Tapi baiknya kalau dia nggak lelah, nggak capek, nggak sakit, dia masih segar ya berdiri lah, gitu kan, masih punya kemampuan gitu kan. Tapi kalau ada hajat keperluannya ya boleh duduk. Oh alam semua. Baik. Iya, ada lagi. Kalau masuk ketinggalan itu perlu mengganti pada tempatnya juga yang sudah tertinggal. Gimana? Masuk yang ketinggalan, satu rakaat atau dua rakaat yang pertama itu. Nah itu rakaat setelah imam selesai itu perlu mengganti bacaan tempat pendeknya. Oh, yang masbuknya. Iya masbuknya. Iya. Ketika masbuk itu sebenarnya makmum itu kan sudah bacaannya diwakili oleh imam, baik itu surat Al-Fatihahnya maupun surat pendeknya. Jadi waktu masbuk itu sudah juga termasuk diwakili oleh imam. Tapi kalau mau masbuk ingin membaca surat pendek pun juga dibolehkan. Ya, silakan untuk menyempurnakan itu. Ya, misalnya dia memang sholatnya baru hanya dapat satu rakaat, gitu kan? Ya, satu rakaat berarti masih ada 3 rakaat lagi. Berarti rakaat kedua dibaca surat Al-Fatihah, surat pendeknya. Nah, maka silakan dibaca surat pendeknya. Tidak pun juga nggak apa-apa, tetap sah sholatnya, gitu kan? Karena kan baca surat pendek itu sunnah sholat, bukannya fardunya sholat, rukunnya sholat bukan. Yang jadi rukun sholat itu adalah membaca surat Al-Fatihah. Kita pun sholat sendiri pun atau baca Al-Fatihah aja udah langsung rukun pun juga boleh, sah sholatnya, gitu kan? Ya, karena itu hanya sunnah, kesunahan saja. Tapi mau dilengkapi lebih bagus karena mendapatkan kesunahan di dalam sholat. Gitu. Wallah. Iya. Sholat jamaah itu ada yang melakukan 2-2, ada yang melakukan 4-4. Itu mana yang lebih baik? Misalnya antara lohor dan asar, lohor 2, asar 2. Begitu juga ada yang 4 lohor, 4 asar. Gitu. Itu mana yang lebih baik? Iya. Jadi untuk jamak qashar atau jamak saja. Jadi kalau yang namanya jamak qashar, kalau jamak kan memang untuk dalam perjalanan ya. Iya. Atau jamak itu bukan hanya dalam perjalanan, dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam bahaya perang, itu juga dibolehkan. Nah, kalau qashar itu khusus buat perjalanan. Jadi misalnya Bapak pergi, misalnya pulang kampung, kemudian berhenti di rest area, maka boleh jamak qashar dua-dua. Qashar. Tapi ketika Bapak sudah sampai di tempat tujuan, kemudian tujuan yang di kampung, sudah sampai di kampung, maka kalau mau sholat jamak boleh, tapi 4-4. Kalau sudah sampai di tempat tujuan, gitu. Dan itu boleh kata ulama itu seperti Imam Syafi'i itu sampai 3 hari, gitu ya. Misalnya pulang kampung 2 hari di sana kan, nah itu boleh sholat jamak. Tapi afdolnya itu adalah 4-4 di sananya, sudah sampai di tempat tujuan. Ya, tapi kalau selama di perjalanan, di rest area, di perjalanan kita, maka jamak qashar. Walaupun juga ada ulama seperti imam yang lain yang dari Syafi'i itu boleh walaupun sudah sampai di tempat tujuan, itu boleh juga masuk di qashar. Tapi kembali itu kan rukhsah, keringanan dari Allah dan Rasulnya.
silakan mau digunakan jamak qasar atau jamak saja, ya. Nah, tapi para ulama memang banyak kalau sampai baiknya itu jamaknya jamak aja 4 gitu kan, tidak ditambah qasar. Tapi kalau dalam masa perjalanan tuh ya atau mengulang balik ya di perjalanan di rest area atau di kendaraan, maka kerjakan dua gitu kan, seperti itu. Ya kalau saya memang kalau di dalam perjalanan itu ketika saya mau jamaah umrah itu ketika udah sampai tempat tujuan ya 4 gitu. Tapi kalau dalam masa perjalanan itu naik bus, naik pesawat segala macam 2 seperti itu. Gitu kan. Wallahu a'lam. Jadi cukup Bapak sekalian. Jadi kita akhiri membaca Al-Quran dan kita berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi.